Sahabat Museum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita sudah berada di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Ya, hari ini kita berdua akan berbincang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Ya. Dan kita juga akan membahas apa, Kak? Program kerja yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan terkait pelestarian cagar dan adat istiadat di Kabupaten Sintang. Benar banget. Untuk itu, sahabat museum penasaran? Yuk, ikuti kita terus. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata Arus Betungkat Kadet Basa, Bepegai Kepengatur Perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Museum, Museum di hatiku. Baik, selamat pagi semuanya untuk sahabat museum. Pada hari ini senang sekali saya Riani Dan saya Rufina. Pada hari ini kita sudah berada di ruangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang program kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang itu sendiri ya. Baik, kita sudah bersama narasumber ya, Kak Ina ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oh, ya, Oke, puji Tuhan. Iya. Baik, Bapak. Langsung saja pertanyaan kita yang pertama ya. Bagaimana dan apa saja program kerja pemajuan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam rangka pelestarian adat dan budaya di daerah Kabupaten Sintang itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Visi Dinas Pendidikan adalah pendidikan yang berkualitas merata, mewujudkan masyarakat Sintang yang cerdas dan berbudaya. Misinya adalah mengembangkan, melestarikan, kemudian pemanfaatan kebudayaan sehingga nanti masyarakat kita bisa belajar, bisa memperolehkan dari semua aspek-aspek kebudayaan yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, untuk melaksanakan ini adalah struktur Dinas Pendidikan kita ada bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan budaya kearifan lokal. Nah, secara teknis bidang inilah yang nanti bahwa akan menyusun program kerjanya. Ini yang barangkali perlu kita gali kembali, perlu kita kembangkan. Jujur bahwa selama ini kurang begitu mendapat perhatian, tentu banyak sebab. Dengan kemajuan teknologi informasi, anak-anak kita ini barangkali sedikit terlupakan tentang pentingnya pelestarian budaya kearifan lokal. Padahal aspek kebudayaan ini adalah sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu patut harus kita kembangkan budaya yang ada di daerah kita. Ini dibuktikan bahwa Sintang punya museum yang disebut dengan Museum Kapuas Raya, dan luar biasa dengan Museum Kapuas Raya ini menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Sintang. Wow, begitu ya Pak, luar biasa sekali. Iya banget ya. Jadi ternyata memang program kerja yang sudah disusun sedemikian rupa bagusnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang itu ternyata memang sudah mengarahkan kita untuk bagaimana sih pemanfaatan museum itu sendiri sebagai sebuah wahana atau sumber pembelajaran adat istiadat. Betul sekali. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat dan juga anak muda, sahabat museum, kita harus memanfaatkan benda yang ada, museum, cagar budaya sebagai tempat kita belajar terus-menerus tentunya ya. Ya tadi Karyani Bapak juga sudah sedikit menyampaikan ya Pak tadi bahwa Bapak mempunyai harapan, mempunyai keinginan yang tinggi bahwa bagaimana sih kebudayaan dan kearifan lokal itu menjadi sumber media belajar yang pastinya harus
diingat oleh generasi pemuda penerus bangsa ini, terutama yang ada di Kabupaten Sintang dan terutama Provinsi Kalimantan Barat lah pada umumnya ya Pak ya. Maka kita akan ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih korelasi harapan Bapak terhadap korelasi tadi program kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dan sudah dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pelestarian adat budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Ya, korelasi sudah jelas bahwa kemudian yang tadi kita kembangkan, kita lestarikan untuk masyarakat kita melalui museum. Semua unsur kebudayaan, aspek kebudayaan kita lestarikan di museum. Dinas Pendidikan ada namanya kerjasama dengan sekolah. Kita buat ke sekolah, waktu dan hari-hari tertentu kita buat jadwal kunjungan anak-anak pelajar kita rekomendasikan mereka. Yang penting target pembelajaran mereka di sekolah terpenuhi, ada waktu event tertentu, mereka nanti diberi kesempatan anak kita secara bergiliran berkunjung ke sekolah untuk belajar semua aspek budaya yang ada di museum. Kemudian masyarakat kita himbau bukan hanya sekedar berkunjung untuk ngelihat sebuah museum, kemudian tetapi kita ingin mereka lihat ini loh budaya kita dari zaman dulu sampai sekarang. Ini ternyata yang tadinya kita belum tahu, mereka belajar di sana. Bahkan kami dengan perguruan tinggi juga monggo berkunjung ke Museum Kabasraya. Beberapa bulan lalu ada saya rekomendasi anak-anak mahasiswa kita untuk melakukan penelitian untuk skripsi ke museum. Museum inilah adalah tadi saya katakan bahwa sebagai wadah, kemudian kebudayaan ini sebagai alat pemersatu bangsa, dan ini adalah mendidik karakter anak bangsa kita, di mana mereka cara sopan santun, berbicara dengan santun. Yang terpenting adalah belajar menghargai dan menghormati budaya yang ada, termasuk budaya orang lain, termasuk adat istiadat orang lain. Justru kita ingin bahwa melalui budaya negeri ini adalah bersatu padu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya ampun, keren ya. Ternyata memang artinya ayo dong kita visit museum, sahabat museum semuanya. Jadi sangat jelas bahwa program kerja yang sudah dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang itu sangat jelas mensupport keberadaan museum sebagai salah satu sarana belajar ya, dan juga mengenal budaya serta melestarikan juga Kak ya. Karena pastinya sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, bahwa budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sintang hendaknya dilestarikan sehingga generasi penerus bangsa mencintai adat budayanya yang memperkuat rasa persatuan ya, karakter persatuan dan juga kesatuan yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu apa Kak Riani? Persatuan Indonesia. Bineka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Baik sahabat museum, terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu tentunya. Dan saya Rufina, saya Riani, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus Betungkat Kadet Basa, Bepegai Kepengatur Perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam museum, museum di hatiku. Sampai jumpa. Museum di hatiku. Halo sahabat museum semuanya. Hari ini saya Riani dan juga Saya Rufina. Kita sudah berada di halaman depan Museum Kapuas Raya Sintang. Ya, hari ini kita akan melihat benda-benda koleksi dari Museum Kapuas Raya. Sahabat museum semuanya penasaran? Kayak apa sih di dalamnya? Yuk, Ayo, ikuti kami. cus.
Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Besengat Kajubata Betungkat Kadat Basah Bepegai Kepengatur Perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam museum, museum di hatiku. Selamat datang di Museum Kapuas Raya Sintang. Museum Kapuas Raya Sintang adalah museum etnografi atau kebudayaan yang saat ini mengangkat tema untuk 3 etnis, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Museum Kapuas Raya ini merupakan salah satu wadah untuk mengenal kebudayaan dari berbagai etnis yang ada di Kabupaten Sintang kepada masyarakat umum maupun pelajar. Museum Kapuas Raya didirikan berdasarkan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Sintang dan Kit-Tropen Museum Amsterdam, Belanda pada tanggal 29 September 2004. Museum Kapuas Raya terdiri dari beberapa ruang pamer, yaitu ruang sejarah, ruang kebudayaan, ruang tenun, dan ruang pendidikan. Di masa pandemi COVID-19 ini, protokol adaptasi kebiasaan baru new normal berkunjung ke Museum Kapuas Raya, yaitu jam kunjungan dari hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 siang. Tidak menerima pengunjung berusia di bawah 2 tahun. Wajib memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah mengunjungi museum, mengukur suhu badan oleh petugas museum, serta jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Rombongan lebih dari 10 orang harus mendaftar atau memberitahu sebelum kunjungan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Museum Kapuas Raya menerapkan protokol kesehatan yang diperuntukkan tidak hanya kepada pengunjung, namun juga bagi pengelola museum. Bagi pengelola museum sebagai pemandu, mereka wajib menggunakan face shield dan masker. Untuk pengunjung sendiri, kami menyediakan tempat cuci tangan, serta hand sanitizer dan pengukur suhu badan. Semoga dengan adanya protokol kesehatan ini semakin meningkatkan pengunjung datang ke Museum Kapuas Raya dan mendapatkan informasi yang menarik tentang sejarah dan budaya Kabupaten Sintang. Selamat berkunjung, selamat menikmati. Ayo ke Museum Kapuas Raya Sintang. Sejarah proses perancangan lambang Garuda ini awalnya belum ada ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu dikumandangkan, itu belum ada. Proses perancangan ketika itu Presiden Soekarno memerintahkan kepada Sultan Hamid II yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai salah satu menteri pada Kabinet Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II itu mengambil masukan dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengusulkan figur burung Garuda. Kemudian Sultan Hamid II membandingkan dengan cara meminjam lambang kerajaan Sintang yang berwujud burung Garuda juga. Sekarang yang asli masih ada disimpan di keraton, sedangkan duplikatnya yang ada di luar tadi. Histori Sintang ataupun sejarah daripada Kabupaten Sintang. Nah, di sini Sintang sendiri itu berasal dari kata Sintang, yang artinya pertemuan dua buah sungai, yaitu Sungai Ngawi dan Sungai Kapuas. Di sini juga dijelaskan bahwa Sintang didirikan oleh Raja Ngawi dan Putri Ngawi. Nah,
Dari keturunan mereka berdua itu lahirlah seorang putri yang bernama Dara Juanti. sahabat museum. Ya, akhirnya kita sudah selesai menjelajahi isi dari Museum Kapuas Raya ya. Dan tentunya sahabat museum dimanapun Anda berada, silahkan kunjungi Museum Kapuas Raya karena di sini Let's go to Museum Kapuas Raya karena banyak sekali ya unsur-unsur kebudayaan khususnya di Kabupaten Sintang dengan ya. tetap memperhatikan Protokol kesehatan. Yang pertama menggunakan face shield atau masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke, saya Rubina Dan saya Riani. sampai jumpa lagi. Salam museum. Museum di hatiku dan Adil Katalino, Bacuramin Kasar
Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Betungkat keadaan basah, bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam museum. Museum di hatiku. Baik, sahabat museum dimanapun Anda berada, pada hari ini senang sekali saya Riani dan juga rekan saya Rufina Sekunda, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang museum dan langsung bersama Ketua Amida Kalimantan. Ya, perlu kami informasikan bahwa ketua dari Amida Kalimantan ini adalah Ibu Dr. Anda Siti Musrika MSI. Selamat sore, Bu. Ya, dan beliau ini juga seorang camat di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan terima kasih Ibu pada sore hari ini sudah meluangkan waktunya dari rutinitas yang sangat padat ya, tentunya seorang camat di Kecamatan Sintang. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat museum, saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Maka kita langsung aja tanya-tanya yuk. Penasaran kan? Bu, boleh dong sedikit berbagi sama kita. Nah, kan ini ada tulisan nih di belakang kita nih, Sekretariat Asosiasi Museum Indonesia Daerah Amida Kalimantan. Nah, buat sahabat museum, kira-kira apa sih Bu Amida itu, Bu? Bisa Ibu ceritakan sedikit nggak? Oh ya, siap. Selamat sore para pencinta museum. Saya akan menceritakan sedikit tentang Amida Kalimantan. Amida Kalimantan adalah struktur organisasi yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah, tetapi menggunakan zona atau wilayah. Asosiasi Museum Indonesia di pusat, tempatnya di Jakarta. Kebetulan saya menjabat Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah Kalimantan. Bagaimana proses pemilihannya itu melalui musyawarah daerah di antara seluruh Kalimantan. Kenapa harus seluruh Kalimantan? Bukan hanya Kalimantan Barat atau Sintang. Karena museum di Kalimantan masih sangat sedikit dibandingkan dengan museum-museum yang di Jawa yang biasanya satu daerah saja bisa sampai 80 museum. Tetapi apabila kita bergabung dengan museum yang ada di provinsi dan di kabupaten se-Kalimantan, kita punya 11 museum. Museum Kalbar ada 3, termasuk Museum Kapuas Raya, Kabupaten Sintang, dan museum di Kabupaten Sambas. Dan museum di Kalimantan juga masih tergolong museum pemerintah semuanya. Jadi kami berharap ke depan melalui asosiasi museum ini ada museum-museum privat, museum-museum swasta, museum-museum khusus yang dimiliki oleh perorangan maupun yayasan untuk mendirikan museum, karena museum bukan hanya museum pemerintah sebagaimana di daerah di luar Kalimantan. Adapun Asosiasi Museum Indonesia sendiri itu adalah organisasi non-government atau non-pemerintah yang bergerak di bidang permusiuman, yang mengayomi seluruh museum. Yang tadi saya katakan kan, ada museum pemerintah tetapi juga ada museum non-pemerintah atau private atau museum khusus. Jadi ruang kerja, ruang gerak museum itu sangat luas, internasional. Jadi kalau kita menjadi anggota asosiasi museum atau ICOM secara internasional, biasanya kita berkunjung ke museum manapun di seluruh dunia itu free, karena kita insannya dalam anggota, dalam membernya internasional museum, seperti itu. Iya, baik Ibu. Tadi kalau kita sudah mendengar tentang penjelasan Amida, dan sekarang Ibu, pertanyaan kita yang kedua, ini bagaimana usaha dari museum sebagai wadah tempat mengenalkan budaya, khususnya untuk budaya besar yang ada di Kalimantan, yaitu Dayak, Melayu, dan juga Tionghoa, Ibu. Jadi sesuai slogan kami ya, bahwa di Amida itu kami memiliki slogan meluhurkan museum, memuliakan kebudayaan. Jadi meluhurkan museum, memuliakan kebudayaan. Jadi generasi muda jika ingin tahu sejarahnya, sejarah negaranya, sejarah daerahnya, sejarah budayanya, dan budaya itu sendiri atau kebudayaan itu sendiri bisa terakomodir melalui museum. Kalau bicara museum yang ada di Sintang, khususnya Museum Kapuas Raya, representatif kebudayaannya adalah 3 etnis besar, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Mungkin generasi muda bertanya, kenapa sih hanya 3 etnis itu? Padahal kan di Sintang banyak warga lain, suku yang lain. Kita mempunyai alasan kenapa yang kita tampilkan dulu 3 etnis besar ini. Sensus penduduk yang dilakukan oleh seorang Belanda, Gronovius, pada 1832
mempunyai hasil sesuai angka statistik bahwa populasi terbesar yang ada di Kabupaten Sintang ini adalah Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Jadi pada tahap awal pembangunan museum yang ada di Sintang, Museum Kapuas Raya itu, maka 3 ini dulu yang akan ditonjolkan dengan dasar sejarah tadi. Jadi tidak serta-merta bukan aku suka yang ini, bukan. Semua tema yang ada di museum pasti ada alasan. Jadi untuk mengenalkan budaya itu, makanya tadi kembali melihat di museum. Jadi artinya museum itu memang bisa menjadi wahana kesana untuk belajar bagi anak-anak sekarang ya. Penelitian, enjoyment, dan pendidikan. Iya, karena seperti yang kita ketahui kalau kita mengharapkan pembelajaran di sekolah melalui mata pelajaran sejarah itu kan sangat terbatas ya Bu ya. Nah jadi museum menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang kaya, yang luar biasa bagi anak-anak tentunya. Bahkan jika sudah mulai ditulis, itu adalah materi yang bisa disampaikan ke anak-anak di sekolah menjadi muatan lokal. Iya, seperti itu. Seperti menulis tentang tenun, menulis tentang anyaman dan lain-lain, itu salah satu yang bisa dikerjakan. Jadi balik lagi ke pertanyaan Kak Riani tadi bahwa kenapa sih museum di Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Sintang itu mengangkat 3 multi etnis itu, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa, karena ternyata itu berdasarkan riset sejarah ya Kak Riani ya. Jadi bukan karena suka atau karena hal-hal tertentu seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti sebagai Ketua Amida. Betul sekali. Seperti yang tadi sudah Ibu juga udah mengetahui, memaparkan bagaimana kondisi saat ini tentang ketertarikan lah mungkin ya Bu yang minat gitu kan, karena kalau kita bicara tentang museum itu kita akan berkonteks dengan hal-hal yang mungkin kuno, mungkin sesuatu yang sangat sakral. Nah jadi mungkin buat anak-anak agak, aduh ini kayaknya benda yang tidak menarik lah, lebih menarik kayaknya saya main HP deh mungkin ya Bu ya. Nah jadi pertanyaannya ini, bagaimana kira-kira Ibu sebagai kan sekarang masih menjabat ya Bu ya, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah Kalimantan gitu kan, menanggapi kondisi yang saat ini sedang terjadi nih, di mana generasi muda tuh terlihat kurang menarik atau melihat museum itu tempat yang agak membosankan mungkin untuk dikunjungi, lebih sukanya ke tempat-tempat yang lagi hits mungkin buat foto-foto. Padahal sebenarnya di museum juga hits ya Kak Riani ya. Orang asing aja kalau datang ke Indonesia yang dicari museum loh. Jangan salah kan. Nah kira-kira gimana Bu tanggapan Ibu menanggapi kondisi yang memang ini nyata lah ya terjadi gitu, karena terbukti dengan statistik pengunjung museum setiap bulannya. Baik, mungkin saya berangkat ke belakang lagi ya. Kenapa anak muda kurang tertarik berkunjung ke museum? Saya tidak mau menyalahkan anak muda. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa itu museum yang sebenarnya. Karena tadi kan kesannya itu tempat kotor, kumuh, berdebu, lusuh, berantu, malahan benar sekali. Benar. Yang terakhir ini yang berantu. Saya tidak mau menyalahkan generasi muda karena kita yang belum cukup untuk mensosialisasikan itu, belum cukup memberikan mereka pemahaman apa sebenarnya museum. Museum bukanlah tempat yang tidak mengenakan, atau museum bukan yang berantu. Museum bukan tempat yang kotor. Jadi cara kami setelah opening, kami punya kegiatan. Kegiatannya namanya Museum Education. Tahun pertama kita kasih jadwal, satu sekolah 50 siswa dan bergilir. Ternyata tidak seperti yang kita duga. Mereka antusias. Tidak hanya 50 orang, kami selalu kewalahan. Beratus-ratus orang datang. Stimulan itu namanya kan, untuk merubah image anak-anak generasi muda tentang museum. Dan kami selalu bertanya sebelum masuk, karena itu memang SOP kami. Sebelum mereka masuk kita bertanya, anak-anak, adik-adik, seperti apa anggapan kalian tentang museum? Sama. Oh iya, kalau gitu kita masuk dulu ya. Kita bawa tur ke ruangan-ruangan, ruang kebudayaan, ruang sejarah, ruang tenun, dan ruang edukasi. Begitu selesai dalam waktu 1-2 jam, terus si anak grup-grup sekolah itu keluar. Kita tanya kembali, anak-anak bagaimana pemahaman kalian tentang museum? Apakah masih seperti yang tadi? Tidak Bu, jadi mereka sudah bisa berbicara bahwa apa yang di otak mereka, apa yang pemahaman mereka tentang museum ternyata beda. Jadi luar biasa hasanahnya Bu ya. Oke, baik. Bagaimana Kak Riani? Apa kita langsung ke topik yang terakhir baik? Jadi sahabat museum semuanya, kita boleh berbahagia sekali dengan kesempatan kita hari ini boleh bincang-bincang. Sebenarnya
nggak cukup banget ya kalau kita bincangnya sebentar karena kesananya banyak banget. Betul ya. sekali. Nah, jadi terkait ini Bu, sekarang kita udah memasuki era new normal kan Bu ya. Berarti artinya museum juga akan dibuka kembali ya Kak Riani ya. Iya. Nah, jadi sebagai ketua Amida nih Bu untuk Kalimantan, nah pastinya juga kan sudah mempunyai rentetan rencana program yang akan dibuat untuk semua museum yang ada di Kalimantan ini terhadap bagaimana sih nanti agar museum ini kembali beroperasi dengan tentunya ya sesuai dengan standar ya new normal ini tadi, karena memang tidak mudah dan ya akhirnya bisa berfungsi atau berjalan seperti sedia kala gitu. Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu persiapan atau program yang sudah dilakukan? Sebenarnya pada masa pandemi kemarin pun, walaupun seluruh museum ditutup untuk umum, tetapi museum sebenarnya tidak pernah tutup. Banyak kegiatan yang kita lakukan melalui Zoom meeting, melalui webinar. Jadi kita banyak agenda-agenda seminar. Kemudian ada juga museum di tetangga Kalimantan menggunakan namanya pameran keliling melalui virtual. Ya, jadi melalui exhibition secara virtual, dan itu menarik dan pengunjungnya juga luar biasa banyak. Jadi kalau kami di sini pelayanan tetap standby menyediakan masker. Bagi yang datang tidak menggunakan masker kami beri. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan lagi dong ya. Keren banget ya, jadi nggak sia-sia nih Kak Riani hari ini kita datang berkunjung ke tempat Ibu Siti, luar biasa pencerahannya, paparannya juga luar biasa ya, membuat jadi semangat begitu ya. Kita nih beban juga sebagai generasi yang akan tua. Betul sekali. Karena anak-anak murid kita, betul sekali. Nah ponakan-ponakan kita, nah itu juga tanggung jawab kita untuk mengedukasi mereka tentang cinta budaya. Dan kalau boleh pesan dengan Bu Guru nih kan, Bu Guru. Jadi sebenarnya museum itu tempat belajar yang enjoyment tadi kan. Pernah ada yang bertanya, Bu, kami ini pelajarannya bahasa Inggris, apakah bisa kami berkunjung ke museum untuk mengkonekkan pelajaran kami? Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Ibu datangkan siswa ke museum, kita selaku pemandu menjelaskan setiap ruangan. Begitu Ibu balik ke sekolah anak-anak murid, suruh memberikan paparan how to explain about the culture in Sintang. About Dayak, about Tionghoa, about the Malang, seperti itu. Jadi, bisa banget. Semuanya bisa dikonekkan asal kita tahu caranya menggunakan. Berarti artinya itu sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi tepuk tangan lagi dong kalau gitu buat Bu Siti. Oke Riani, boleh untuk closing statement ke Bu Sitinya? Baik, terima kasih untuk Ibu Siti yang sudah meluangkan waktunya dari rutinitas yang sangat padat. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya, dan sangat mengedukasi, dan tentunya untuk sahabat museum dimanapun Anda berada ya, tetap berkunjung ke museum dan tetap waspada juga di masa pandemi ini, karena museum saat ini tetap buka dan banyak juga seperti yang pada saat ini kita tampilkan. Kita melakukan pameran virtual museum khususnya di Museum Kapuas Raya Sintang itu sendiri. Boleh kasih closing statement sedikit Pak? Untuk sahabat museum dimanapun berada, khususnya di wilayah Kalimantan, kita buka museum kembali. Tapi ingat, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Tidak perlu takut dengan COVID, tidak perlu was-was dengan COVID, tidak perlu panik dengan COVID, tapi tetap lawan COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan. Insya Allah semuanya akan aman, sehat, dan kita produktif kembali. Amin. Okay. Baik, sahabat museum dimanapun Anda berada, akhirnya saya Riani dan juga rekan saya Rubina Sekunda bersama dengan Ibu Siti mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaksikan. Hadir kata Lino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam museum. Museum di hatiku. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Luar biasa ya.